Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan pada malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Neng Ocean, seorang penyanyi dan juga pemain film. Neng Ocean, di sini selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Ada santet, ada guna-guna, ada yang pakai jimat, susuk, pesugihan, dan lain-lain. Kamu punya pengalaman nggak dengan hal-hal mistis seperti itu? Ada sih. Kemarin sekitar 3 bulan yang lalu. Gimana ceritanya? Osin kan pindah rumah baru. Terus sebenarnya sebelum ditempatin Osin udah selamatan rumah. Tapi setelah dimasukin beberapa minggu gitu kan, ke toilet, Osin ke toilet, ke kamar mandi itu nggak tutup pintu. Sedangkan si kunci pintunya itu ada di dalam toilet kan. Pas lagi di toilet itu pintunya itu seperti ada yang dorong gitu kan. Kalau dorongnya dari dalam, gebluk gitu, langsung kekunci. Harusnya kan kalau kekunci dari dalam kan aku yang kunci sendiri. Betul. Kan. Ini langsung kekunci otomatis gitu. Itu nggak ada tanda-tanda yang memunculkan sosok seperti apa gitu, nggak ada? Enggak sih, cuman dilihat-lihat kan emang kamar mandinya tertutup, jadi nggak ada angin. Kalau ada angin gitu kan pastinya kelihatan kan. Itu sering kejadian seperti itu? Baru sekali aja sih. Baru sekali. Terus kakak sering denger suara nangis-nangis di rumah yang sama? Di samping rumah itu. Di sampingnya? Soalnya samping rumah itu belum masih tanah kosong gitu. Oke. Terus kakak katanya ngelihat seperti kayak kera atau apa gitu loh, loncat-loncat di atas AC gitu. Tapi emang ada kera? Nggak ada sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, nah mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak takut ya. Karena peserta yang akan kita hadirkan malam hari ini adalah seorang wanita yang mengaku telah mempelajari ilmu gaib puluhan tahun. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Nyai Kantil. Nyai Kantil. Iya. Betul itu nama Anda? Betul. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pedagang makanan, tapi juga Nyai menerima pasien. Jadi 2. Pasiennya tuh apa nih? Bagi orang-orang yang sakit tidak wajar, itu biasanya datang ke Nyai. Dan juga yang mereka terzolimi, itu rata-rata pasien Nyai itu seperti itu. Oke, kalau begitu datang ke Nyai, apa yang Nyai lakukan biasanya? Biasanya kita deteksi dulu, orang ini sakit sesungguhnya atau bukan. Itu kan harus kita tahu. Kalau sakit sesungguhnya? Ya kita anjurkan untuk ke dokter. Tapi kalau sakit itu bukan sesungguhnya, baru berhadapan dengan Nyai. Apa yang Nyai lakukan? Misalkan mereka udah berobat ke dokter, ke rumah sakit manapun, dan dokter itu mengatakan, tapi nggak sakit. Tapi kok badan orang ini bisa sampai yang kurus kering, atau mereka juga seluruh tubuhnya korengan gitu. Tapi dokter bingung, apa yang mesti dilakukan? Apa ini obatnya? Lalu apa yang Nyai lakukan? Biasanya Nyai itu cari hari yang tepat. Misalkan hari lahirnya. Udah dideteksi, kita janjian, oh hari lahir kamu ini misalkan hari Rabu, malam Rabunya kita ritual di situ. Itu berarti menggunakan makhluk-makhluk gaib gitu untuk melakukan penyembuhan atau seperti apa, Nyai? Iya, sambil juga ada makhluk gaibnya dan secara ini juga ada obat-obatan secara tradisionalnya. Jadi ada 2 hal. Oke,
Makhluk-makhluk gaib itu datang dari jimat kah? Atau ritual kah? Atau dikasih orang atau turun-temurun? Turun-temurun. Jadi Nyai itu mendapatkannya bukan dengan belajar. Tapi diwariskan. Diwariskan. Pernah melihat langsung sosoknya? Ya memang udah sehari-harinya. Dari Oke. kecil pun Nyai seperti itu. Baik, Nyai, tujuan Nyai datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa sebenarnya? Bercerita, pengalaman, agar orang itu bisa menempatkan diri. Seandainya dia berbuat menyakiti orang itu, mau nggak dia seperti itu? Misalkan orang disantet, ya kan? Bagaimana rasanya orang disantet itu? Nah itu tugas Nyai. Jadi orang ini kita sembuhkan, tinggal kita tanya, kamu mau apa? Saya mau kembalikan Nyai kepada orang yang mengirim. Nah Nyai tinggal melakukan. Bisa itu? Bisa. Oke. Baik. Nyai mudah-mudahan bersedia untuk cerita semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nyai Kantil, terlahir pada tanggal 1 September 1968. Sosok yang tegas, namun keras. Saya melihat dia banyak membantu orang lain. Namun, tidak sedikit orang yang menderita karena kemampuannya. Kemarahannya akan sangat membabi buta. Saya melihat sosok macan putih dan siluman naga. Halo. Selamat malam, Selamat Roy. malam, Mbak. Halo. Selamat malam. Halo, silakan duduk. Terima kasih. Nyai Kantil, tanggal 1 bulan 9, 1968. Betul. Nyai Kantil adalah seorang praktisi bisa dibilang paranormal, lalu kemudian bisa mengobati dan juga bisa mengirimkan santet, mendapatkan makhluk gaib yang membantu prakteknya dan itu diwariskan. Malam hari ini mau sharing, mau berbagi dan mudah-mudahan membuka mata dan hati orang supaya tidak melakukan santet begitu ya. Iya betul. Saya entah kenapa ya, saya tidak menjudge orang juga ya dari penampilan. Tapi kalau saya lihat Nyai, itu memang sosoknya mistis sekali ya. Memang, mohon maaf saya bertanya Nyai Kantil, ini setiap hari dandannya begini ya? Waktu-waktu tertentu, misalkan dalam acara atau undangan, itu Nyai memang seperti ini. Tapi kalau untuk keseharian tidak. Oke. Tadi Nyai bilang katanya ada makhluk gaib yang diwariskan dan sehari-hari sudah bisa komunikasi dan berinteraksi langsung dengan Nyai. Apakah Roy melihat sosok itu ada di sini atau gimana, Roy? Saya menggambarkan sosok yang aneh sekali sebenarnya ya. Sosok harimau, betul ya Nyai. Dan sosok-sosok lain. Saya tuh, kita bertiga tuh nggak pernah ngejudge partisipan. Pokoknya saya tuh membaca pikiran Nyai. Kayaknya Nyai itu takutnya tahu kan maksud aku apa? Takutnya kita nggak pernah nggak percaya juga percaya. Cuma hanya saja Nyai harus hapus pikiran Nyai Kantil tentang Bayu berpikir apa, kita berpikir apa. Saya membaca Nyai Kantil ini berpikir tentang kita nih kayaknya takutnya nggak percaya, takutnya itu Kita nggak ada niatnya untuk tidak percaya dan meremehkan begitu ya. Saya membaca itu di Nyai Kantil sekarang. Dan saya membaca ada sosok harimau dan sosok ular, tapi kayak berkepala manusia. Apabila saya menyediakan medium, apakah Nyai bisa mempraktekannya? Kah? Maksudnya,
seperti apa contohnya? Menyantet orang atau Menyediakan maksudnya? hmm, Bisa. Untuk praktek santet Praktek gitu ya. yang iya, saya ingin tahu seberapa bisanya gitu. Saya Tahu kemampuannya seperti apa biasa Iya. yang dilakukan begitu kan? iya, tapi bukan berarti ini unjuk gigi bukan. atau unjuk ini, tapi hanya sharing. Saya mencium aroma kalau Nyai Kantil datang sini untuk bercerita dan Iya. sharing apa yang telah terjadi. Sebenarnya di dunia ini ternyata nggak cuma hitam, ternyata ada putihnya juga. Seperti itu yang aku bisa maksud. Saya pengen kembang 7 rupa dan kepala orang, tengkorak bisa disetrika. Bisa disiapkan. Oke. Disiapkan oleh Nyai atau Saya Enggak, sudah ada tim yang nyiapin. Apa saya Nyai akan bawa? mencoba. Untuk peralatan Nyai bawa lengkap. Ya, nanti Nyai tunjukkan juga ya. Di sini juga Nang Roy, Nyai itu mau Roy seperti aja. Roy aja. Nyai menyantet itu bukan dari sisi Nyai jahat sama orang, tapi Nyai itu ingin mereka yang menyantet itu merasakan bagaimana disantet itu. Itu tujuan Nyai. Tapi Nyai yang Nyai kirim santet itu, mereka itu kondisinya seperti apa Nyai? Setelah dikirim santet oleh Nyai. Mereka, Iya. ya yang seperti pasien Nyai rasakan. Seperti apa biasanya? Misalkan ada satu pasien Nyai dibuat tidak bangun 2 tahun di tempat tidur. Sampai tinggal kulit sama tulang. Tapi Nyai, itu kalau lakuin itu kan ngerasa bersalah ya. Iya, tapi juga ingin orang itu jangan melakukan itu. Kalau tidak ingin dia pun dapat seperti itu. Ini di sini ada sisi baik dan sisi jahatnya. Nyai pun itu sadar, ya kan? Tapi nanti tergantung dari pasien ini. Iya. Sekarang orang ini sudah mengalami seperti kamu. Apakah kamu memaafkan? Jika dia bilang iya, Nyai akan sembuhkan. Oh, diambil lagi. Diambil lagi. Santetnya itu. Santetnya itu. Jadi Nyai ini ngebalikin kiriman santet orang. Nah itu. Berhasil tuh Nyai. Maksudnya setelah dikembalikan orang yang terkena santet sembuh. Sembuh, asal syaratnya satu. Apa itu? Dia cuma cukup mengucapkan merasa bersalah dan minta maaf. Cukup. Merasa bersalah. Tergantung dari pasien itu sendiri. Tergantung dari pasien itu sendiri minta Iya. maaf atau Memaafkan atau memaafkan tidak. atau tidak. Tapi Nyai juga memberi gambarkan. Kalau kamu sudah merasa melihat dia seperti kamu harus punya rasa. Apakah kamu memaafkan? Tuhan aja memaafkan. Jadi Nyai harus bagaimana? Tapi pernah nggak meleset salah orang gitu? Dikirimnya, dibalikinnya ke orang yang salah gitu Nyai? Alhamdulillah belum pernah. Oh jadi orangnya itu yang tahu siapa dibalikin kemananya? Nah, kan nanti dia ngecek orang yang kan nanti digambarkan ini secara goib. Kalau kamu datangnya dari mana, kamu harus kembali ke asalnya. Nah itu secara goib itu yang santet itu dia akan mendatangkan yang mengirimnya. Akan balik yang Nah iya, tapi bukan kepada dukunnya, tapi kepada orang yang minta itu sendiri. Itu yang melakukan tuh makhluk gaibnya ya. Iya. Iya, Iya. ada mungkin Roy itu bisa melihat. Kalau misalkan season santetnya ini yang digunakan ini, Iya. ini ada beberapa. Roy bisa melihat. Ada banyak makhluknya. banyak. Roy. Mungkin Roy bisa menghitung. Iya. Yang kamu lihat ini ular ini ada di sini juga. Saya melihat ada Nah, ular. Dewi Agni itu. Dewi siapa? Dewi Agni. Dewi Agni. Iya. Ada juga yang Agni. lelaki. Agni. Ada juga ular yang lelaki itu pasangannya. Hah, ada juga. Yang percona. Eyang. Percona. Yang percona. Iya. Itu lebih sadis. Kalau ini kita udah menghadapinya, itu ilmu lebih tinggi, baru eyang itu yang turun. Karena ada 2 tahapan. Ada 2 tahapan. Itu makhluk-makhluk ini ada satu apa ya, suguhan atau apa ya, Sesajen. sesajen. Nah, ada nggak? Nyai berhubung Nyai. Jadi tidak, Nyai hanya menggunakan
seperti dupa. Tidak memberi makan seperti misalkan ayam, daging, tidak. Nyai harus bisa di atas dia, mengendalikan dia, bukan Nyai yang dikendalikan. Bisakah mintanya, saya ingin meminta Nyai untuk mempraktekkan reka adegan saja. Bagaimana, dan saya ingin ngajak Nyai ke ruangan mediumisasi saya yang horor itu deh. Saya pengen banget Nyai, saya pengen lihat seperti apa kalau makhluk tersebut muncul di ruangan mediumisasi seperti itu. Dan saya ngerasa Dewi Agni ini sama Eyang Percona tampaknya bisa hadir di sini juga. Boleh, udah Nyai ritual tadi, Roy berhak untuk memanggil, dibolehkan, diizinkan. Tunggu sebentar. Tunggu Nyai. Tapi kita harus pindah ruangan, takutnya berbahaya di sini. Udah Nyai amankan. Di belakang tadi Nyai amankan. Maksudnya tergantung perintah Nyai itu sendiri. Saya rasa Tidak saya perlu. masih tidak Mau di sana aja. mau di sana. Kita pindah aja yuk Nyai, biar aman bener-bener cuma ada Nyai, Roy, saya dan Henosin. Boleh. Iya. Ketika ritual saya menanyakan kembali, apakah Nyai butuh jimatnya kah? Butuh. Karena Silakan. pemanggilan itu raga, itu kan rumah mereka. Silakan. Jadi boleh dibawa ke sini. Boleh, monggo. Silakan Nyai. Sekalian dengan ular kobranya. Ular kobra yang itu. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan mungkin ya, saya juga. Ular kobra. Kesini dia ambil jimat, terus kita ke mediumisasi. Saya butuh lilin yang besar tampaknya. Saya perlu bawain apa Roy? Lilin? Tidak usah, Bayu. Ada satu hal yang kurang tampaknya di sini. Tidak terbawa, ada guci untuk menaruh ruh atau apapun dari ini. Sebentar ya. Apa yang perconanya nggak ke bawah. Kalau misalnya yang percona ini tidak terbawa, Bisa dipanggil. saya mau ke dalam sebentar ya. Iya. Biasanya apa aja Nyai? Boleh, Perlu tunggu sebentar, tunggu Roy dulu. Tapi biasanya menggunakan bunga ini, 7 rupa. Iya, sebenarnya bukan 7 rupa. Kalau 7 rupa itu untuk kematian, digaris besarkan. Kalau 7 rupa itu untuk kematian. Kalau ini? Ini disebut 7 rupa, tapi yang Nyai butuhkan sebenarnya bunga setama. Bayu, Astagfirullahaladzim. ini sebagai simbol. Kita bisa bawa ke sana. Mari ikut saya. Ini juga dibawa? Boleh bawa Bantu bantuan? bawain. Bayu, Ntar dulu teman-teman, kita tinggalin di sini, jangan ada yang kosong ya. Saya barusan bunga kayak aja, dengar karena ada Neng orang membutuhkan itu semua. gitu, jangan ada yang kosong ya. Ya. Kita pindah. Itu